Ibu lagi sujud doain anaknya boleh. Boleh. Sujud sampai 3 kali. Gua mau dosanya banyak, 3 aja. Sujudnya batal. Begitu. Rukun fi'li. Kalau enggak sengaja kayak kemarin disuruh sujud sahwi nantinya. Kalau gerakan ringan, ibu handphonenya bunyi di kantong, pencet, enggak apa-apa. Jangan didiemin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongnya masih sama Allah, tapi mendoakan orang lain boleh. Ibu lagi sujud doain anaknya boleh. Boleh sama Allah lagi sujud. Gitu, lagi sujud, lagi sholat, lagi apa aja. Ibu doain, minta keturunan boleh. Robbi habli minas sholihin, enggak apa-apa. Karena ini bukan omongan hak Adam namanya. Boleh kalau doa, tapi bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia batal. Masuk kategori ngomong yang disengaja dengan bukan bahasa Arab yang omongannya itu mengajak bicara orang lain. Tapi kalau tidak mengajak bicara orang lain, doain dalam sujud berbahasa Arab boleh. Begitu, boleh lagi sujud. Gitu, kayak doa tadi tuh yang mimpin doa Allah mansur ikhwananal muslimin fi Palestin, boleh. Ya Allah tolong kaum muslimin Palestin, boleh. Karena bicaranya sama Allah. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau ngajak ngomong sama orang lain, maka sholatnya batal. Batal sholatnya. Begitu, batal. Termasuk mentanbih. Temennya lupa. Udah 4 rakaat. Dia tepuk karena perempuan tuh ajarannya tepuk tangan. Begini. Dia niatnya bukan ngingetin. Niatnya bukan ngamalin ajaran abang, ingetin. Niatnya main-main. Namanya batal. Termasuk surat yang salah. Niatnya ngingetin. Dia baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Alam yaj'al lahu, dia kita ingetin alam yaj'al kaidahum, niatnya ngingetin, niatnya batal sholatnya. Kalau niatnya baca Quran dan ngingetin, enggak batal. Begitu. Kalau bakal yang muncul niatnya ngingetin, diem aja daripada batal. Begitu. Tapi kalau niatnya baca Quran dan ngingetin, enggak batal. Begitu. Niatnya kalau ngingetin tuh kalau niatnya nggak benerin berarti kita berhenti dari sholat. Sholatnya batal. Kalau niatnya, yang tahu dirinya, kita nggak bisa nuduh orang lain. Yang tahu dirinya, tuh orang tuh ngingetin doang, apa ngingetin, ngebenerin dan baca Quran juga. Kalau niatnya baca Quran juga dan ngebenerin, enggak batal. Kalau niatnya yang di hati munculnya ngebenerin doang, jadi batal. Harus tahu dia. Dalam sholat, hujan yang bawa helm, ambil helmnya. Kasihan. Begitu. Hah? Enggak ada. Baik. Begitu.
Ini ngomong yang disengaja nih membatalkan sholat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, inna hadhihi sholata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak dibenarkan apapun omongan-omongan lain yang biasa dibaca oleh orang. Sholat itu isinya tasbih, zikir, Quran, sholat. Jadi sehingga kalau kita ngomong, sholatnya batal. Tapi ingat, yang batal nih kalau sengaja-ngaja. Maklum dia latah. Orang latah lagi sholat ar-Rahmanir Rahim. Begitu, gitu. Kemudian ada orang jatuh, copot lagi sholat. Enggak batal. Karena dia enggak tahu latah enggak. Itu, iya. Ada bisa terjadi. Kalau enggak sengaja, tidak batal. Wong tidak sengaja. Begitu. Dia sholat di rumahnya dekat pintu. Begitu. Di kontrakannya temennya lewat. Begitu lagi dia ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumidin iya kamana ay. Lupa kalau lagi sholat. Gue lagi sholat. Iya karena buduh. Gitu, enggak batal karena enggak sengaja. Tapi kalau doa bahasa Arab terserah ibu, minta apa aja, mau minta duit, minta tas, minta baju, minta rumah, minta seragam, silahkan, asal berbahasa Arab. Boleh. Iya, enggak apa-apa. Silahkan tanya sama temennya yang ngerti bahasa Arabnya, apa ini bahasa Arabnya. Begitu. Saya mau minta ini nih. Begitu. Boleh. Enggak apa-apa. Lagi sholat. Boleh, doa apa aja, urusan dunia maupun urusan boleh saja. Kalau ditanya boleh, bagusnya ya ikutin yang Nabi ajarin aja. Kalau nanya kan nanyanya boleh tidak, jawabannya boleh, yang penting berbahasa Arab. Begitu, berbahasa Arab. Gitu. Walaupun ngomongnya dikit, kalau ngomong batal. Dikit mau doa. Gitu. Di mana kunci? Di situ. Lagi sholat. Itu batal. Gitu. Karena ngomong yang disengaja. 1, 2. Yang batalin sholat itu adalah wal fi'lul kathiru walau sahwan. Kedua, gerakan banyak. Ibu lagi sholat garuk-garuk nih 3 kali. Banyak tuh 3 ke atas. Banyak. Lagi sholat garuk-garuk. Tuh batal sholatnya. Tuh. Batal. Mana palanya gatel banget. Mungkin udah ubanan kali ya. Begitu. Oh, kutuan. Iya. Itu kalau gerakan banyak batal. Batal. Banyak loh. Termasuk pas Sami'allahu liman hamidah. Tangannya di bawah, goyang-goyang 3 kali. Rabbana lakal hamdu. Enggak diem.
namanya gerakan banyak. Makanya Sayyidina Muhammad itu tangannya sedekap, aman. Begitu. Enggak pernah kita lihat yang sedekap Sayyidina Hamidah, robak alhamdulillah. Enggak pernah. Enggak. Tapi yang begini banyak. Begitu. Enggak ada tumaknina. Udah batal sholat kita. Sama dengan enggak sholat. Enggak jadi. Garuk. Gatal. Gitu. Tapi kalau jari doang yang gerak, enggak batal. Dia pipinya gatel. Sholat ditempelin tangannya. Telunjuk doang yang garuk-garuk. Enggak batal, biar 1000 kali juga. Begitu. Namanya gerakan ringan. Iya. Jari doang. Kalau jari doang batal, kasihan kawan kita yang sholat yang telunjuknya goyang-goyang. Batal dia. Enggak. Makruh doang. Gitu. Karena telunjuk doang. Begitu. Makruh, ngurangi ganjaran sholat. Ngurangi. Jadi kalau gatel ibu, tangannya tempelin, telunjuknya aja yang garuk. Namanya gerakan ringan. Loncat, sholatnya batal. Loncat. Iya, walaupun sekali, karena sama dengan 3 langkahan. Begitu. Gerakan banyak. Gerakan banyak. Banyak tuh 3. Iya. Kalau 2 enggak. Ibu sholatnya berjamaah sama ibu-ibu. Batal temennya. Kan kosong. Jalan dikit-dikit. Udah 2 langkah diem. Lama jalan lagi. Enggak batal biar penuhnya. Kalau selangkah diem. Itu baru 1. Selangkah diem. 2. 3 langkah batal. Enggak apa-apa ibu sholat. Dari kamar ibu sampai dapur. Boleh kalau tidak berturut-turut. Selangkah, iya ya, bisa. Kalau gerakan ringan, ibu handphonenya bunyi di kantong, pencet, nggak apa-apa. Jangan didiemin aja, mana lagunya tak gendong. Lagunya Mbak Surip, nggak benar. Ya begitu. Pencet aja kan handphone sendiri tahu. Tempat matiinnya, pencet aja. Enggak batal, jangan didiemin aja. Begitu, gitu. Mana lagunya Bang Toyib. Kan enggak benar. Begitu. Gerakan banyak. Gerakan banyak itu di luar dari jenis sholat kita, maka akan membatalkan sholat kita, membatalkan sholat kita, tangan kita, ya garuk-garuk lah, yang sering begitu. Jadi kita harus dijaga. Itu di Mekah banyak yang sholat sambil garuk-garuk. Enggak ngaji ya, karena kan mampu ke Mekah doang, gitu. Jadi bukan ini macam-macam. Ini kan kudu ngaji. Urusan batal sholat. Begitu. Kalau gerakan nggak banyak, nggak apa-apa. Ibu gendong bayi. Bayi sholat boleh. Ibu ruku. Nanti pas sujud, ibu taruh dulu bayinya. Ibu sujud. Habis naruh bayi itu samping. Sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud lagi. Mau bangun. Pegang lagi gendong. Nggak batal. Karena gerakan gak banyak. Begitu. Boleh. Udah pernah belum? Belum. Begitu. Anak belum dibawa sholat belum? Waduh iya. Begitu baik. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Agama tuh nggak kaku. Nggak. Gitu. Nggak kaku. Gerakan banyak. Begitu. Jadi 1 yang membatalkan sholat apa?
ngomong yang disengaja walaupun dikit. 2, walaupun lupa. Lagi sholat ya, matiin kompor. Lagi sholat. Habis itu ingat, nggak jadi. Kalau gerakan dikit, nggak batalin sholat. Termasuk dikit, kalau baru selangkah, diem lama. Atau garuk ibu 2 nih. Udah 2, lama diem. Habis amin mau ruku, dari mulai takbir. Baru dia garuk lagi. Itu baru 1 lagi hitungannya. Kalau lama begitu, nggak langsung nyambung gitu agamanya. Yang ketiga, yang batalin sholat berhadas. Hadas besar, men. Begitu ibu lagi sholat, men. Kok ada yang netes ya? Udah, bubar aja. Batal sholatnya. Kan bisa jadi lagi sholat berasa men, ya kan? Begitu. Kadang kan muncul rada nyeri di pinggangnya tuh. Aduh. Kalau datang men tuh kayak begitu. Bener nggak? Sayang waktu men begitu. Begitu. Di kitabnya begitu, di kitabnya. Nggak bakal meleset ajaran agama tuh. Begitu. Men. Kalau datang men, sholatnya batal. Begitu juga buang angin. Lagi sholatnya batal. Begitu. Karena wudhunya batal. Karena wudhunya batal sebagai syarat sholat, maka sholatnya batal. Tapi ingat, kalau ngomong wudhu nih, ibu-ibu harus diingat-ingat. Kalau kentutnya sekali, wudhu batal. Kalau 2 kali nggak batal. Kalau kentutnya sekali, batal wudhunya. Kalau 2 kali? Kalau 2 kali? Kalau 2 kali? Enggak batal. Enggak? Iya, karena enggak punya wudhu. Apa yang mau batal? Uang punya wudhu kagak kok batal. Kan kentut sekali wudhunya batal. Kentut lagi batal enggak? Batal enggak? Lah kagak. Emang apa? Enggak punya wudhu. Enggak punya wudhu kok batal. Begitu. Ya kagak. Begitu. Kagak. Bener enggak? Bener enggak? Kalau kentut sekali? 2 kali? Kenapa? Enggak punya wudhu, apanya yang batal? Begitu. Punya wudhu kagak batal. Begitu. Kalau nggak punya wudhu, jangan sampai ada temennya kentut batal wudhu kagak gua gitu. Begitu. Enggak. Batal ini ada hubungannya dengan agama. Gitu buang angin, ya batal. Daripada dia punya sholatnya, begitu. Jadi kalau lagi sholat pengen buang angin, lagi sholat ditahan. Kalau belum sholat dikeluarkan. Kalau belum takbir, pengen kencing, udah kencing aja dulu. Begitu, pengen buang hajat besar, buang hajat aja. Begitu, kayak begitu. Jadi biar sholatnya fokus, begitu. Tapi kalau udah sholat wajib ditahan. Begitu, kecuali kita udah nggak kuat, ya nggak apa-apa. Kalau udah nggak kuat, bakal jadi penyakit. Begitu, penyakit. Itu kawan kita sampai 1 juta operasinya itu. Operasi gara-gara nggak bisa buang angin, gitu. Makanya ada beberapa ibu-ibu, kalau lakinya kentut, alhamdulillah 1 juta nggak hilang. Gitu. Alhamdulillah. Itu begitu. Iya. Jadi 3 berhad, baik hadas kecil maupun mau sengaja mau lupa. Gua kagak sengaja udah gua tahan keluar juga.
ya batal juga gara-gara berhadas. Sholatnya batal. Udah, wudhu dulu kalau ini. Gitu. Kalau yang tadi enggak ngomong, enggak wudhu dulu. Takbir lagi dari awal. Begitu. 3, 4, terkena najis yang tidak dimaafin, baik badannya, pakaiannya, maupun tempat sholatnya. Dia muknanya kejatuhan tai cicak, begitu, atau tai burung, begitu. Burung, orang sholatnya di lapangan idnya, gitu. Ada burung lewat, kena muknanya, batal. Karena syarat sholatnya rusak. Ada najis. Tapi kalau najis dari badan sendiri yang dimaafin, pantatnya bisulan. Tahu bisul nggak? Tuh, orang bisulan itu kata orang dulu tanda mau kaya. Gitu. Kaya apa? Kayak bisul, masa kayak duit? Begitu. Orang bisulan tuh kalau matanya belum kecabut, tumbuh lagi. Begitu, tumbuh lagi. Lagi sujud, lalu kemudian bisulnya meletus. Enggak apa-apa, sholatnya sah, kena mukna enggak apa-apa. Dimaafi. Dimaafi. Gitu. Ada najis yang nggak dimaafin, ada tai burung. Kan orang sholat nggak mesti di rumah, bisa di kebon, ya kan? Ajaran tuh. Begitu, ada najis. Begitu, ada najis. Tapi kalau sebelum sholatnya, dia pakai baju, kena ompol bocah, lupa. Pas lagi sholat, ingat. Ini sholatnya nggak batal. Batal nggak? Hah? Ini kita sholat nih. Sholat nih. Ini sholat, ya kan? Ingat bajunya kena ompol bocah tadi pagi. Kita sholat. Udah 2 rakaat, ingat. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Enggak jadi. Enggak. Bukan batal, enggak jadi sholatnya. Wong sebelum takbir tuh ada najisnya. Begitu, bukan mananya enggak batal, sholat aja, kagak. Udah kagak jadi aja, udah langsung bubar aja sholatnya, ganti pakaiannya. Oh, kena pakaian, ya siram. Kena pakaian, kena badan, ya siram badan. Kalau nggak sholat mau pakai baju kena ompol bocah, nggak apa-apa. Kayak ibu nih ngaji gitu, bajunya kena ompol bocah, nggak apa-apa, nggak perlu salin. Mau ngapain? Ya baju saya kotor, kena cipratan tadi, dah nggak jadi ngaji, emang dasar males. Dia kata gak jadi, emang ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan belum tentu kotor, belum tentu najis. Begitu. Jadi kalau ada najis sebelum sholat, sholatnya bukan batal, kagak jadi. Udah bubar aja ibu. Enggak, ya udah gue kadongan lah, udah 2 rakaat ini terusin, dosa. Udah bubar aja sholatnya. Gara-gara ada najisnya. Tapi kalau di depan tempat sujudnya ada najisnya, nggak apa-apa. Di depannya nih. Begitu, oh di sejadahnya ada tai cicak, nggak apa-apa, yang penting jangan disujudin, artinya dikolongin. Tahu dikolongin? Nggak ditempelin, nggak apa-apa, kan nggak bersentuhan dengan najis. Begitu. Jadi kalau terkena najis, baik tempat sholatnya, badannya, pakaiannya, sholatnya tidak sah, batal. Kecuali najisnya kering.
Ada najis kering, tai burung kering, kena mukna kita. Kalau buru-buru disentil lama kita, sholatnya nggak batal. Karena kering kan nggak nempel. Gitu, nggak batal. Kayak begitu. Jadi yang ke berapa nih? Keempat. Kelima. Jadi yang pertama apa? Ngomong yang sengaja. Dua, gerakan banyak. Banyak tuh berapa? Tiga. Kalau dua enggak apa? Kalau lompat sama dengan gerakan banyak. Tiga apa? Berhadas kecil maupun besar. Keempat, terkena najis. Begitu. Tuh keempat tuh. Terkena najis. Begitu. Kelima, sengaja-ngaja salam sebelum selesai. Salam. Baru sholat serakaat. Assalamualaikum. Sengaja. Ini namanya menjatuhkan salam di luar tempatnya. Itu batal. Kalau sengaja. Kalau lupa enggak. Ibu 2 rakaat salam. Habis salam, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kan duhur ini bukan subuh. Nah, ini kan bisa aja begitu. Nah, ini bagaimana? Udah ibu diri aja langsung. Nambah. Gitu. Walaupun udah salam tadi diri. Terus. Begitu. Sebelum salam sujud sahwi. Begitu. Kalau enggak sengaja. Sengaja-ngaja salam di luar tempatnya. Namanya rukun qauli, salam. Iya. Udah berapa tuh? 5. Keenam, mengerjakan rukun fi'li sengaja-ngaja di luar tempatnya. Begitu. Sujud sampai 3 kali. Gua mau dosanya banyak, 3 aja. Sujudnya batal. Begitu rukun fi'li. Kalau enggak sengaja kayak kemarin disuruh sujud sahwi nantinya. Tergantung kalau enggak sengaja. Kita tahu-tahu sujud. Kata kita belum ruku. Ya udah diri ruku. Begitu diri lagi untuk ruku. Kemarin tuh uraiannya udah. Yang itu. Udah berapa tuh? 6. 7. Auratnya kebuka dengan sengaja. Begitu. Kakinya kelihatan waktu sujud. Kan kurang panjang muknanya. Begitu. Waktu sujud kelihatan kakinya. Itu namanya auratnya kebuka. Auratnya kebuka. Itu batal sholatnya. Kalau auratnya terbuka. Tapi kalau kena angin, karena sholatnya dekat kipas angin, nyiblak dia, buru ditutup, enggak batal. Kalau didiemin, adem nih, gitu. Maka batal. Kalau didiemin, itu begitu. Itu kayak begitu. Kan bisa aja orang begitu. Apanya? Oh, murtad belum. Oh, murtad. Nah, berikutnya keberapa tadi? Kita ulang. Nomor 1, ngomong dengan sengaja. Nomor 2, gerakan banyak. Gitu. Ketiganya, berhadas kecil maupun besar. Keempatnya, kejatuhan najis. Begitu. Kelimanya, sengaja-ngaja salam di luar tempatnya. Begitu. Kelimanya, keenamnya, rukun fi'li di luar tempatnya. Rukun gerakan, ruku, sujud, begitu. Bukan pada tempatnya. Nah, terus berikutnya murtad ya. Murtad dulu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, urutanmu sama aja.
Berikutnya kan kadongan terbuka aurat. Ketujuh ya. Kedelapannya murtad. Iya. Ini kan susunan aja yai gitu. Murtad. Murtad tuh keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Lagi sholat bisa-bisa aja. Seperti di hatinya, kalau tahun baru Hijriah ini belum punya seragam baru, gua keluar dari Islam aja. Bisa aja. Orang tuh macem-macem. Saya banyak diancam jamaah itu. Gitu. Mungkin dia hutangnya banyak. Begitu. Sampai kalau gua pusing nih nggak kebayar, mendingan gua masuk Kristen. Itu urusan lu begitu. Apa urusan kita? Begitu, dia puyeng nampaknya. Begitu. Dengan begitu di sana mari hutangnya. Tapi nggak tahu sekarang tuh orang masih hidup apa kagak. Begitu. Siang saya juga. Mungkin dia stres ngadepin hidup. Itu begitu. Murtad itu biar kata baru niat doang jadi keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Begitu. Begitu. Udah berapa tuh? 8, 9 berubahnya niat. Niatnya berubah. Niatnya. Niat berhenti sholat. Lagi sholat nih, ini yang rentan. Handphone bunyi, mana orderan lagi. Banyak mintanya. Handphone bunyi, gua terusin apa berhenti? Terusin apa berhenti? Batal. Batal. Baru begitu doang tuh. Sholat tuh sama dengan belum sholat. Ulang lagi dari takbir. Kalau begitu tuh. Beda sama puasa. Kalau puasa enggak. Kita lagi puasa. Ada temen ngajak makan gratis. Telaga sampiran. Gua batalin apa kagak? Gua batalin apa kagak? Gua batalin apa kagak? Kalau belum makan mau nggak batal. Kalau puasa. Kalau sholat rentan. Berhenti apa terus? Berhenti apa terus? Itu dengan sendirinya sudah berubah nih niat. Begitu. Sholat dohor dibikin asar dia. Itu berubah nih niat. Begitu. Batal. Begitu. Ada yang ngetok pintu. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya orang mau bayar utang nih. Waalaikumsalam. Wah, apaan nih? Gua terusin apa kagak ya? Gua terus. Udah batal. Kalau begitu, udah batal. Kalau begitu namanya berubah niat. Kalau berubah niat, makanya kayak tadi. Ketika lagi sholat, kemudian dia itu imamnya salah baca, berubah niatnya ngebenerin, bukan niat sholat. Kalau niatnya baca Quran masih sholat, itu namanya disebut berubah niat. Kalau udah berubah niat itu batal sholatnya. Kalau berubah niat begitu. Ini sholat rentan dengan kita batal ini, kita punya sholat ini kalau sampai berubah. Termasuk ragu-ragu. Tadi niat saya dohor apa asar ya? Begitu. Dohor apa asar? Diniat nih. Kalau di rakaat udah tuh kemarin. 3 apa 4? 3 apa 4? Itu enggak ngaruh. Sholat tetap sah. Hanya dia harus ngambil tindakan yang terkecil. Gitu. Udah tuh kemarin waktu ngajinya. Itu yang kayak begitu. Begitu. Tapi kalau ragu pada niat, mengganggu di dalam sholat kita, mengganggu. Itu termasuk daripada berubahnya nih, termasuk nambahin rukun gerakan. Sujud 4 kali, 3 kali, ruku 2 kali, gue dosanya banyak. Rukunya 2 kali aja, ya nggak bisa. Itu namanya merubah susunan sholat. Jadi batal.
termasuk dalam kategori berubahnya niat. Udah 9 tuh ya. Ke-10, geser dari kiblat dadanya. Ingat nih dada, kalau salam nih, jangan goyang badannya, yang nengok wajah aja. Assalamualaikum, jangan dadanya muter. Kalau dadanya keluar dari kiblat, batal sholatnya. Kalau yang lain nggak apa-apa, ibu lagi sholat di rumah, ada yang masuk rumah, nengok aja nggak apa-apa, nengok. Nggak apa-apa, jangan pakai ada orang masuk rumah ibu pura-pura nunduk kusuk terus di hatinya siapa itu ya, pakai gua kan kerja itu, akhirnya jadi begitu. Nengok aja wajah, nggak batal karena hajat, nggak apa-apa tuh nengok begitu, nggak apa-apa, nggak batal. Jadi enggak, agama tuh nggak kaku, enggak. Jangan ibu pura-pura nunduk aja, tadi siapa itu yang masuk ya, maling apa bukan, macam-macam, akhirnya sholatnya gak khusyuk. Pangkas itu kayak begitu. Jadi merubah arah kiblat ini dada, tapi patokannya dada. Jadi kalau wajah nggak apa-apa begitu, cuman kalau sengaja-ngaja sholatnya tengok ya tentu bakal batal karena dia main-main. Tapi kalau ibu hajat nggak apa-apa, tengok aja begitu. Itu namanya, ini juga ngadep kiblat ini kan syarat sholat. Begitu, sehingga sholatnya dengan keluar dari kiblat batal sholatnya. Kecuali yang kagak batal sholat orang perang atau orang perang sangat takut, atau rumahnya ada mau roboh, ya lari kita, nggak batal sholatnya. Gitu, keluar dari kiblat. Banjir karena rumahnya dekat kali, begitu, banjir. Ini banjir ya, kita lagi sholat, lari, jangan diem aja, nggak apa-apa. Tuhan juga tahu gua sholat, ya Tuhan sih tahu, lu kagak tahu. Keseret sama banjir bahaya, mati sangit namanya. Mati apa? Sang, bukan syahid. Harus lari, gitu, lari. Ada ular, ibu lagi shot, nggak apa-apa, ibu lari, nggak batal, enggak. Begitu, nggak batal. Lari di tempat aman, lanjutin sholatnya, walaupun tidak menghadap kiblat. Gitu, karena sangat takut. Berikutnya yang boleh nggak ngadep kiblat kalau sholat sunnah di perjalanan. Ini jarang. Sholat sunnah di perjalanan tuh jarang. Apa sunnah di perjalanan? Ibu dari rumah ke majelis di jalannya sambil sholat. Mau ngerjain nggak? Gitu. Ini ganjaran gede, ajaran Nabi yang mati. Di rumahnya tuh sholat. Jadi waktu takbir ngadep kiblat. Habis takbir baca Fatihah sambil jalan, nunduk boleh. Terus saja gitu. Ruku ngadep kiblat, sami Allah ngadep kiblat, sujud ngadep kiblat, tukang sujud dan ngadep kiblat, sujud lagi, diri lagi baca Fatihah sama surat sambil jalan. Namanya sholat sunnah di jalanan. Begitu tuh. Ganjarannya kalau dikerjakan 100 orang mati syahid. Kenapa? Karena kalau ibu kerjakan disebut orang gila. Iya. Kalau di Arab dikerjain. Gitu. Saya kalau di Arab berani ngerjain. Kalau di Mekah, di Arab tuh banyak di trotoarnya tuh gede. Kenapa trotoar? Ada orang sholat, nanti sujud, habis itu dia diri, jalan lagi. Itu ngapa orang sujud-sujud? Dia sholat sunnah safar, sholat sunnah di perjalanan. Itu boleh sambil jalan-jalan. Begitu tuh, begitu. Udah pernah ngerjain belum? Jalanin di rumah. Begitu, sampai ke rumah tetangganya. Gitu. Enggak ngadep kiblat, enggak apa-apa. Dua doang tuh. Itu makna
daripada illa fi sholati syiddatil khawfi wa nafilatis safar. 10 ini membatalkan sholat. Kalau disingkat, bila rusak syarat sholat, bila rusak rukun sholat. Melanggar ini, sholatnya batal. Begitu. Di luar ini, enggak ada. Jadi yang batal-batalin daripada sholat. Sebetulnya unsur ke dalamnya ya banyak banget pada uraian tadi. Dah segitu dah tuh ngajinya, buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Ya, kalau pakaiannya bersih ya enggak perlu diulang. Ya, artinya enggak bersih itu ada najisnya apa kotor? Artinya kotor sama najis beda. Kotor sama najis beda. Kalau kotor ibu kena lumpur, kenapa enggak apa-apa sholat? Artinya sekarang kotor apa najis begitu. Kalau ibu enggak ada najisnya ya enggak perlu diulang. Kalau ibu ada najisnya ya diulang begitu. Patokannya najis gitu, bukan kotor. Iya, artinya kalimat enggak bersih itu apakah ada najisnya apa cuman lepek keringat macamnya. Karena hukumnya bakal berbeda-beda begitu. Kalau kotor doang enggak najis enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa sholat. Begitu, Allah alam. Iya baik itu. Apanya yang ditanya ini? Sholat asar. Jadi itu namanya waktu sholat. Sekarang udah maghrib belum tuh kita sholatnya? Kalau belum ya masih adaan sholatnya. Tidak qadaan. Masih adaan. Jadi dilihat aja dari waktu sholatnya. Begitu dilihat. Baik. Iya, kalau begitu ditaruh aja di depannya kelihatan. Iya, ditinggal baca. Iya, enggak apa-apa. Kalau dibaca, baca aja taruh depan doa salat tasbih begitu. Taruh aja di depan kita, kelihatan. Fotokopi aja enggak deh. Bisa. Kan yang penting dibaca. Kalau dibaca enggak apa-apa. Kan enggak disuruh dihafal. Fatihah aja ibu sambil baca boleh. Begitu. Ibu nggak hafal baca surat. Begitu. Ditaruh aja di depannya itu. Bikin tulisan gede, fotokopi segede itu tuh tembok. Begitu. Ibu sholat depannya. Baca. Boleh aja. Nggak apa-apa. Boleh saja. Baca. Begitu. Wallah alam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah ini ada infak dari hamba Allah. Minta doanya untuk almarhum Haji Mahbub bin Haji Jahari. Dan untuk marwah agar sembuh dari sakitnya. Baik.
kita baca Fatihah. Moga hamba Allah ini diterima infaknya, diganti berlipat ganda. Keluarganya yang kurang sehat diberi kesehatan yang segera dan sempurna. Dan almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini ada infak dari jamaah Majlis Taklim Zawiyah Darul Hasbi. Mudah-mudahan keluarga besar Darul Hasbi semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan-urusannya, Allah qabul hajat-hajatnya, Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, Allah tinggikan derajat anak-anaknya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga Allah beri kita limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita semuanya barakah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.